Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal yang baru kenal dengan Cak Don. Tetap hari ini saya masih senang membaca pengalaman teman. Ya, pengalaman teman di sisi rohani yang menemukan tulisan-tulisan di alam sana. Kali aja ada informasi banyak hal. Kalau kemarin kita membicarakan masih tetap di Maha Meremajakan, yang Maha Remajakan ini kan terhubung dengan roh alam, ya. Jadi si Maha Remajakan ini untuk masuk ke alamnya agak lumayan kesulitan karena sebuah sistem di alam semesta ini. Tapi ketika terhubung dengan roh alam mungkin ada satu kemudahan. Maka Maha Meremajakan memberikan info dari roh alam, ya, tentang keadaan dirinya sendiri. Kemarin kita membicarakan roh alam langit, roh alam bumi. Sekarang ini kita akan berbicara tentang roh alam tata surya. Kayak apa informasi yang diberikan oleh roh alam tata surya ini kepada Maha Meremajakan, dan setelah itu Maha Meremajakan juga menyampaikan kepada kita semua. Jadi harapannya apa? Kalau ini kita tahu tentang roh alam dan alamnya sendiri, setelah itu kita berbuat apa ke depan. Semoga pembacaan ini juga membawa kita untuk berpikir tentang pembenahan alam ketika sudah diberi informasi oleh Maha Meremajakan kepada kita semua. Maha Meremajakan kalau mau memberitakan itu pun seizin dari roh alam tersebut. Hari ini mau saya teruskan tentang roh alam tata surya. Bagaimana tentang roh alam tata surya ini? Mari kita ikuti pembacaan. Kayaknya ini sebelum kita ke pembacaan ada keterangan pembaca. Artinya pembaca di sini teman saya yang sudah melakukan perjalanan untuk ketemu catatan-catatan. Nah, sebelum ke catatan-catatan biar lebih afdol, maka saya pakai koplo ini dulu ya. Biar lebih afdol. Nampak cakep? Oke, keterangan pembaca dikasih lihat sosok di depan saya berubah lagi. Sosok tersebut entah laki-laki atau perempuan. Wajahnya tersamarkan oleh sinar. Dia memakai jubah warna hijau toska. Hijau toska itu kayak apa ya? Hijau kebiruan. Hijau kebiruan. Dia memakai jubah warna hijau toska dan krim di bagian tengah. Memakai koplo apa seperti ini atau kerudung yang menutupi kepalanya. Jangan sampai ya kerudung tidak menutupi kepalanya ya. Maunya kupluknya disangkluk. Kerudung mestinya menutupi kepalanya ya. Di tangan kanannya terdapat tongkat peri. Di tangan kanannya terdapat tongkat peri. Sing bintang itu ya. Endi sing di pengalaman hilang. Ujungnya terdapat bentuk bintang. Oh iya, saya ada bintang. Nah, seperti itu. Oke. Oh, iki sing bener. Iya, betul. Langsung dimulai bagaimana roh alam ini memberitakan kepada Maha Meremajakan. Biar nampak keren itu saya melihat situnya atau melihat sananya atau melihat mana ya? Oh, melihat itu ya? Oke. Ulang. Ini perlu latihan untuk acting ini ya.
Sadar kamera, saya sering nggak sadar kamera masalahnya. Kamera yang menyadarkan. Ini berupa tulisan, sahabatku, berupa tulisan. Dan tulisan dari atas ditulis di laptop dan sekarang saya baca. Berarti saya ini orang yang tukang membaca pengalaman teman. Oke, tulisannya. Kukatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah roh alam tata surya. Tata surya. Jadi ada roh alamnya. Mestinya bisa memberitakan tentang apa-apa ya. Yang terjadi di tata surya. Aku dikehendaki untuk diciptakan sebagai pendamping bumi. Bumi adalah tetua kami. Setelah bumi terbentuk sebagai angin yang berputar-putar, kemudian kami diciptakan dengan aneka ragam wujud. Setelah bumi terbentuk sebagai angin yang berputar-putar, saya ingat kasusnya si Utas ya. Wes berputar-putar sembarang kali di sana ya. Kemudian kami diciptakan dengan aneka ragam wujud. Ada yang berasal dari putaran api, ada yang berasal dari putaran air yang dingin, ada yang dibentuk berupa uap, bahkan ada yang dibentuk melalui ruang hampa. Namun, semua sebenarnya menjadi satu, yaitu sebagai roh alam tata surya. Aku membelah diri menjadi 7 bagian. Aku siapa ini? Ruh alam tata surya. Ruh alam tata surya. Memang aku sengaja dirancang demikian. 7 bagian tersebut mempunyai wilayah tugas masing-masing. Apabila 7 bagian tersebut dirangkai menjadi satu, maka terbentuklah sebagai roh alam tata surya. Oh, begitu. Jadi 7 bagian tadi itu ya. Jadi satu roh ngono ya. Iya, satu roh. Satu roh. Satu roh. Ini tata surya yang mana? Apakah yang galaksi Bima Sakti atau yang mana ini ya? Kan tata surya itu kan konon ceritanya, saya belum bisa memastikan, konon ceritanya kan terdiri dari bermiliar-miliar tata surya kan ya ceritanya. Enggak, ada berita seperti itu. Menurut penelitian tidak berjuta, bermiliar-miliar tata surya. Dan banyak yang belum diketemukan. Roh alam tata surya melindungi bumi dari tugas yang harus dia jalankan. Namun, kami tidak dapat mengatakan kami adalah pembackup si roh tata surya ini. Namun, kami tidak dapat mengatakan kami adalah pembackup, karena itu bukan tugas kami. Bumi membackup dirinya sendiri. Sedangkan kami, roh tata surya, mengikuti dan mengiringi tugas yang dijalankan bumi. Jadi si roh tata surya ini malah mengiringi tugas yang dijalankan bumi ya. Oh begitu. Apa saja tugas kami? Berikut kami sampaikan tugas roh alam tata surya. 1. Memperbesar power positif bumi. Jadi di atas saya ulang lagi, apa saja tugas kami, berikut kami sampaikan tugas
roh alam tata surya. Jadi roh alam tata surya ini mempunyai tugas satu, memperbesar power positif bumi. Wah, ini si Fani ini harus tahu ini. Harus terhubung dengan roh alam tata surya. Mungkin cara memperbesar power positif bumi ini mungkin ada satu halangan yang harus segera diselesaikan halangan itu. Biar apa? Bumi selalu mendapatkan power positif. Jangan-jangan yang roh alam tata surya ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita baru dikasihkan informasi seperti ini, harusnya teman-teman yang berada di tata surya itu harus mengetahui tentang ini. Apakah pemberian power positif ke bumi itu terhalang atau tidak? Makanya kalau lihat riwayat yang dulu, bumi ini hampir hancur. Ini tandanya apa? Roh tata surya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena supplean atau untuk memperbesar power positif itu mungkin tidak terjalani oleh roh tata surya ini. Mungkin karena ada halangan-halangan yang sangat tebal sehingga sulit untuk memperbesar power positif bumi. Kedua, ikut menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh roh bumi. Ikut menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh roh bumi. Roh bumi kan kemarin bagian dari roh alam langit. Ya, sebenarnya roh bumi ini harusnya juga memberitakan tentang langit kepada penghuni-penghuninya. Kemungkinan kesulitan ini juga dihadapi oleh roh alam bumi, sehingga banyak lapisan-lapisan tebal, sistem-sistem yang sudah mengakar, sehingga membuat roh alam bumi sulit memberitakan tentang pertemuan dengan Tuhan. Karena kemungkinan si roh tata surya ini juga sulit untuk membantu untuk menyelesaikan kesulitan roh alam bumi. Mungkin ini juga harus tahu semuanya, agar mulai roh tata surya terhubung dengan roh alam bumi ini harus terhubung banget. Kalau tidak terhubung banget, maka kesulitan ini akan dihadapi oleh roh alam bumi yang seharusnya memberitakan kabar tentang, ya, salah satunya jamaah akhir zaman, kabar tentang pertemuan dengan Tuhan. Mungkin ini ada kesulitan, mungkin perlu adanya roh alam tata surya ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh roh bumi. 3. Mendampingi bumi untuk mengolah petugas-petugas yang dipersiapkan. Mendampingi bumi untuk mengolah petugas-petugas yang dipersiapkan. Ada penduduk langit yang memang dikirim ke bumi untuk bertugas di bumi. Makanya si bumi ini biar tahu keadaan petugas-petugas itu dan bisa data-data petugas itu untuk turun ke bumi dan menjaga petugas Tuhan, ya, petugas Tuhan untuk turun ke bumi agar berjalan sebagaimana mestinya. Mestinya ada saling kesinambungan antara roh alam tata surya dengan roh alam bumi. Karena ketika banyak sistem-sistem itu kan juga menghalangi bumi untuk mendeteksi petugas-petugas Tuhan yang turun ke bumi, sehingga gerak petugas Tuhan itu menjadi terhalangi karena sistem-sistem yang berlaku di bumi. Maka roh tata
roh alam tata surya ini juga harus membantunya dengan baik. Karena di akhir zaman nanti ada banyak petugas-petugas Tuhan yang harus dilindungi, yang harus disadarkan bahwa dirinya adalah seorang petugas Tuhan. 4. Ikut membantu bumi mengantar penduduknya yang belum dapat bekerja sesuai tugasnya. Saya ulang lagi, ikut membantu bumi mengantar penduduknya yang belum dapat bekerja sesuai tugasnya. Sahabat, setiap manusia yang ada di bumi adalah penduduk pilihan. Siapapun kalian adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mungkin banyak manusia-manusia pilihan Tuhan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya dia menjadi khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Dan bagaimana seorang pemimpin di bumi dia harus menjalankan apa, mestinya ini juga diberitahukan oleh bumi. Nah, bumi ini harusnya juga terhubung dengan roh alam tata surya. Kalau tidak terhubung, maka kemungkinan bumi ini juga belum bisa menjelaskan kepada penduduknya, ya, akan tugasnya di bumi. Nah, mungkin ini perlu diperbarui lagi. Sebenarnya manusia itu ada bagian dirinya juga menjadi petugas langit. Itu disadari atau tidak? Karena kalian turun ke bumi itu karena memang sudah diseleksi Tuhan, salah satunya sudah mengenali apa-apa yang ada di langit. Makanya setiap manusia mudah menuju ke langit kalau menggunakan bagian dirinya yang telah mengenali langit, bahkan telah mengenali Tuhan. Harusnya bagian itu yang harus diperjalankan kepada Tuhan, agar si manusia ini bisa menjadi khalifah fil ard, pemimpin di bumi sebagaimana mestinya. Harusnya penduduk bumi ini mendapatkan banyak informasi dari bumi itu sendiri. Ya. Karena bumi mungkin sekarang ini ada banyak jeratan-jeratan sehingga ada kesulitan untuk memberitahukan penduduknya akan Tuhan. Karena saking kuatnya sistem yang ada di bumi. Maka roh alam tata surya ini harus banyak membantu roh alam bumi. 5. Mempersiapkan jalan bagi penduduk bumi untuk kembali kepada kodrat Tuhan. Wow. Mempersiapkan jalan bagi penduduk bumi untuk kembali kepada kodrat Tuhan. Seandainya penduduk bumi tahu tentang ini, dia mestinya segera berangkat kepada Tuhan dan tidak membiarkan dirinya kembali kepada Tuhan dengan tidak tahu jalan kembali kepada Tuhan. Jalan kembali kepada Tuhan itu bisa kalian pelajari, kalian dapatkan pada saat kalian hidup di bumi. Jangan ngikuti satu pakem-pakem yang di situ tidak membuat kalian terhubung dengan Tuhan kalian. Kalian diturunkan di bumi, kalian dipersiapkan untuk selalu ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Makanya ketika berada di bumi, silakan terhubung dengan Tuhan agar kalian juga bisa kembali kepada Tuhan dalam keadaan Tuhan menunggumu. Enggak ada ceritanya dalil innalillahi wa ilal kubri rojiun. Yang ada adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita miliknya Allah dan kepadanya kita akan kembali. Itu harusnya seperti itu. Kalian memakai dalil mana? Kalau saya memakai dalil innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya belum bisa memakai innalillahi wa ilal kubri rojiun.
Itu tugas roh alam ya. Oke, saya bacakan selanjutnya. Semacam itu tugas kami. Kami diturunkan dan diperintahkan untuk bekerja. Kami turun terlebih dahulu sebelum roh alam bumi diturunkan. Oh, berarti roh alam tata surya sudah turun dulu ya. Ya. Kami turun terlebih dahulu sebelum roh alam bumi diturunkan. Penurunan kami saat itu belum menjalankan tugas, tetapi mengawal turunnya roh alam bumi. Saat itu tidak ada yang mengetahui terciptanya bumi. Dalam kurung yang berupa angin yang berputar. Turunnya roh alam bumi juga tidak ada yang tahu. Roh langit mengetahui kabar adanya roh bumi, tapi juga tidak mengetahui kapan proses penurunannya. Iya, tiba-tiba roh alam yang lain baru mengetahui setelah proses tersebut dilaksanakan. Ada yang mengetahui karena suatu sebab, ada yang kebetulan, ada yang memang sengaja menggali informasi. Roh alam tata surya akan menyatu dengan roh alam bumi untuk memperbesar power yang sedang digunakannya. Roh alam tata surya akan menyatu dengan roh alam bumi untuk memperbesar power yang sedang digunakannya. Catatannya Mek Titi. Tapi menurut saya cukup simpel aja. Oh, pemberitahuan tentang roh tata alam surya. Oh, seperti itu. Oh, roh bumi seperti itu. Oh, nah itu aja. Sekarang komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha Suci. Kalian harus saling bersandingan. Kalian itu siapa? Tata surya sama bumi. Oke. Kekuatan bumi sebaiknya ada yang menjaga, juga ada yang mendampingi. Jangan ada saling berselisih di antara sesama roh alam tata surya. Kalian dibuat terpecah menjadi 7 bagian, agar kalian tidak saling berselisih paham. Kembalilah kepada asal kalian adalah satu, Maha mengijabahi. Turunkan yang terbaik, jadikan yang terbaik. Mungkin jalan kalian sudah jalan yang terbaik. Coba kalian rasakan itu. Maha mengijabahi. Ini cerita tentang roh alam tata surya. Apa perlu saya teruskan?